Halo semuanya, hai apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kamu ya. Seseorang yang ingin komunikasi dengan kamu. Saat ini seperti apa dulu hubungan kamu dan dia? Kita lihat seperti apa hubungan kamu dan dia saat ini. Ntar ya teman-teman, aku mau ngecek dulu sampai seberapa sih. Sampai seberapa sih jauhnya saat ini kondisi hubungan percintaan kamu? Oke, jadi teman-teman di sini aku mau minta izin ya buat bacain eh, pembacaan ini mungkin kurang baik atau kurang bagus. Tapi jangan dulu di skip ya, kalian bisa ambil yang baik-baiknya aja dan buang yang buruknya, jangan sampai dimasukin ke dalam hati ya. Oke, kalian relax aja, tetap positive thinking tentang semua pembacaan yang datang dari setiap reader tarot. Oke, saat ini ya hubungan kamu sama dia, aku lihat di sini masih akan ada yang namanya komunikasi ya. Hubungan ini masih energinya masih akan lama terus berada di kamu dan dia ya. Paham kan maksudnya? Jadi mungkin di antara teman-teman di sini aku lihat ada kartu putus gitu, kartu perpisahan, tapi meskipun kalian ini saling menjauh dan berpisah, tapi ada energi yang tidak bisa tidak bisa memberikan batasan atau memisahkan kalian. Jadi pada kenyataannya sama-sama masih berharap ya. Seperti ini ya. Saat ini hubungan kamu sama dia ini memang sedang memanas ya, tetapi kalian ini diberikan kesibukan atau masing-masing di antara kalian ini saling fokus mencari pekerjaan. Bukan di sini berarti teman-teman ada yang tidak punya pekerjaan langsung mencari, tidak, tetapi fokus kepada hal finansial, karir, pekerjaan atau apapun itu yang kalian sedang ingin tuju, ya. Di sini sikapnya sebetulnya di dia sendiri mungkin aku lihatnya kamu marahan terus nih, ya. Situasinya lagi panas dan marahan terus, tapi sikapnya dia sebenarnya pingin banget masih ada kesempatan bisa jalan lagi, terus hubungan ini masih bisa baik-baik lagi. Ya, tetapi yang diharapkan justru di dalam perjalanan ini adalah sikap kamu yang tidak bisa membaik kepada dia ya. Kamu masih emosi terus sama dia ya, nggak bisa membaik, nggak bisa percaya dan kembali ke dia, sehingga membuat pikiran dan hati dia saat ini rungsing, bingung, gelisah, dan kesel banget dengan kejadian yang saat ini sedang dialami oleh kalian. Tetapi yang paling berpengaruh adalah di perasaannya dia teman-teman ya.
Dan aku lihat di sini sikap dia, sebetulnya pingin kembali gitu, ya, pingin kembali, tetapi ada perselisihan paham di setiap komunikasi yang tidak pernah menemukan atau menjumpai, kesamaan pemikiran atau tidak bisa sejalan. Di dalam hubungan komunikasi ini nggak bisa sejalan, ya. Sebenarnya dia takut kehilangan kamu teman-teman ya. Sekali lagi dia sangat takut kehilangan kamu karena di sini aku lihat perasaannya dia kepada kamu di dalam hubungan ini adalah serius atau ingin fokus kepada kamu. Ya, ingin fokus kepada kamu. Dan dalam jalannya ke depan, berjalan ya, sikapnya dia nih ya kepada kamu nih sering membuat kamu kecewa. Dalam komunikasi selalu membuat kamu kecewa, dia on off terus gitu ya. Ini yang bikin kamu jadi kesel dan meskipun begitu perasaan kamu terhadap dia sayang, kamu sudah menganggap dia adalah bagian hidup kamu, jadi kamu selalu memaafkan kesalahannya dia, ya. Dan dia seperti itu juga ke kamu ya. Jadi gini, dia menganggap kamu seperti sudah seperti keluarganya, orang yang dia sayang, orang yang dia cinta. Sikap dia saat ini kepada kamu, dia selalu banyak khawatir, takut kehilangan, banyak pikiran, bahkan sampai saat ini yang terlihat di dalam kartunya dia terasa panas hati atau panas dada ya saat mengingat atau sedang kangen sama kamu. Tapi sayangnya saat ini kamu dan dia sudah berjarak gitu, sudah jauh, komunikasinya sudah tidak intens lagi ya, kadang-kadang aja gitu berkabar. Kenapa? Karena setiap berkabar selalu saja ada baper dan marahan ya. Tapi sebenarnya perasaan dia tetap masih sayang sama kamu. Karena kamu sering marah, sering ribut terus, cemburuan terus sama dia, ya, sering masalah nih di dalam komunikasi, penuduhan atau fitnahan kamu terhadap dia tentang bagaimana sikap dia selama ini banyak nyuekin kamu, banyak dingin ke kamu, ya, menyebabkan kamu menjauh dari dia. Saat ini dia banyak diem teman-teman, sikapnya banyak diem saat kamu ngejauh dari dia. Dia kangen sebenarnya sama kamu, dia kangen, dia ruwet banget hatinya. Bagaimana bisa menyampaikan perasaan dia ke kamu, dia masih pingin ngelanjutin hubungan karena perasaan dia saat ini sayang banget sama kamu dan dia pingin banget lebih erat hubungannya dengan kamu, tetapi kamu sudah menjaga jarak dengan dia. Karena sering berselisih, maka hubungan ini selalu banyak menjumpai kerumitan dan kekecewaan pada hati kamu. Ya, meskipun begitu dia sangat sayang dan mencintai kamu. Ya, saat ini dia berangan-angan bisa dekat, bisa jalan, bisa bersama dengan diri kamu meskipun saat ini tidak sejalan dan sepemikiran. Apa yang kamu inginkan dengan apa yang dia harapkan tidak menjumpai kesamaan. Sehingga dalam jalannya saat ini kalian hubungannya dalam kesusahan, dalam himpitan, ya, selalu bermasalah di dalam komunikasi, tetapi dia masih akan tetap ingin melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Ya, kenapa begitu? Karena dia sayang sama kamu, tetapi kamu memberikan penolakan dan menjaga jarak. Kamu banyak sifatnya banyak berubah sama dia. Dia takut banget ya. Kenapa kamu berubah sikap ke dia? Apakah emang cuman karena on off saja? Karena aku lihat di sini kamu pun mengetahui dalam perjalanan cinta kamu bahwa dia mulai genit-genit atau sering buka komunikasi dengan orang lain yang jelas-jelas kamu pun kenal dengan orang tersebut. Atau mungkin gini, kamu tidak kenal dengan orang tersebut, tetapi orang yang sedang menggoda dan mendekati orang yang kamu sayang ini mengenal kamu. Kenapa aku bilang begitu? Karena saat dia dekat dengan seseorang yang kamu pikirkan ini, ya, dia sangat cemburu sama seseorang ini karena kamu yang dia selalu jadi sering ribut, marahan, berantem, sering
mungkin jambak-jambakan, cubit-cubitan gitu, cakar-cakaran ya. Itu disebabkan dia cemburu banget sama kamu. Dia cemburu karena seseorang yang kamu sayang ini eh ya apa ya namanya. Jadi gini gini, gini teman-teman ya, aku minta izin ya, takutnya kalian tuh nggak enak ngedengerin cerita ini gitu loh, cerita pembacaan ini karena yang dari kartunya segini ya kebukanya. Soalnya kebanyakan langsung nanti nggak di skip gitu loh, jadi nggak mau denger. Jadi orang yang sayang sama kamu, orang yang sedang kamu pikirkan ini punya punya kedekatan dengan seseorang yang baru dan ini sudah berjalan hampir 6 bulan teman-teman. Kalau dalam waktu bulan habis lebaran Idul Fitri gitu ya, dekat sampai saat ini. Dan saat ini teman-teman di 2 bulan terakhir ini mereka sering bertengkar. Di Desember dan November kemarin mereka sering bertengkar dan yang jadi topiknya adalah kamu. Ya, kamu di sini sering jadi pembahasan si orang yang sedang dekat dengan yang kamu pikirkan ini. Kita kasih dia nama si B. Si B ini menyukai seseorang yang kamu pikirkan. Dan seseorang yang kamu pikirkan ini pun tergoda sama si B gitu. Si B ini akhirnya menjalin kasih dengan seseorang yang kamu pikirkan. Tetapi seseorang yang kamu pikirkan ini ya belum putus dari kamu. Nih, di sini si B ini tahu kalau dia itu masih ada hubungannya dengan kamu, masih komunikasi, masih erat gitu. Ya. Dia cemburu, berantem di sana. Berantem si B sama seseorang yang kamu pikirkan, akhirnya nomor kamu diblok. Semua akun media sosial kamu diblok karena dia harus memberikan bukti pada si B bahwa seseorang yang kamu pikirkan ini atau dia ini juga mencintai si B. Demi mendapatkan perhatian dan cintanya si B ini kamu dikecewakan oleh oleh si orang yang kamu pikirkan ini ya. Dianya suka juga sama orang yang menggoda itu. Kenapa? Karena dia punya banyak uang, pekerjaannya bagus, punya jabatan, membuat dia jadi lupa daratan, ya. Aku lihat di sini semua pekerjaan dia atau usaha yang saat ini dia punyai adalah hasil dari pemberian si orang baru tersebut, gitu. Semakin memberikan cinta seseorang yang kamu pikirkan ini, semakin banyak yang diberikan oleh si B materi kepada seseorang yang kamu pikirkan. Sedangkan kamu belum tahu dan kamu langsung di sini kayak berpikir sampai panas hati, sampai sakit hati, sampai pikiran sakit ya. Kenapa sebenarnya dia menjauh dan tiba-tiba pada saat kamu tanya kamu pun diblok. Semua akun media sosial kamu pun diblok karena dia harus memberikan pengakuan dan harus memperlihatkan bukti kepada si orang baru ini bahwa dia sudah memutus kamu padahal dia tidak memutuskan kamu. Kamu di sini hanya dijauhi saja, merenggang hubungannya. Demi mendapatkan apa? Ya materi, karena si B ini lebih tinggi materinya dan punya jabatan dan aku lihat dia punya karir yang bagus. Dia ini adalah orang yang berseragam. Mungkin dia punya gaji yang besar ya di sini. Dan kamu di sini dijauhi oleh dia. Pada akhirnya karena kamu pusing kan, kamu kangen, kamu pusing kenapa sih dia kayak gini, ada masalah apa sih dia kayak gini, kamu ada feeling, kamu ada perasaan, kamu ada rasa-rasa yang tidak enak di dalam batin kamu beberapa bulan belakangan dan ini kamu tanyakan kepada dia dan dia marah. Pada akhirnya kamu diblok. Akhirnya setelah itu ya, ini kan diblok nih teman-teman ya, diblok. Perasaan kamu sedih kan dengan hal yang tidak kamu ketahui kejelasannya. Ya, kamu udah nggak mau lagi nih komunikasi. Bahkan aku lihat sebenarnya dia masih sayang sama kamu, tapi dia gengsi untuk membuka blokannya karena di sini dia sudah janji dengan si orang baru.
Ya, pada akhirnya gitu. Pada akhirnya perselisihan ini kan terjadi. Kamu membiarkan situasi ini dan kamu paham apa yang sedang dialami oleh kamu dan dia tidak jujur sama kamu, dia berbohong sama kamu. Di sini hanya bual doang. Ternyata dia manipulatif hanya karena uang dan sesuatu yang dimiliki orang baru tersebut membuat dia menjauhi kamu tanpa diputus. Ya. Oke teman-teman, please jangan dulu di skip, ini hanya sebentar aja. Kalau memang ini nggak bagus, nanti aku hapus lagi ya, karena aku yakin mungkin viewernya juga nggak akan banyak, tapi aku harus nyampein ini karena memang dari tadi pingin banget pakai link triknya buat dibaca, dibikin di video baru di channel ini. Oke, aku lihat juga seseorang yang kamu pikirkan ini ternyata sudah punya keluarga, sudah punya pasangan sah. Sudah punya pasangan sah, udah punya anak dia, ya, udah punya 2 anaknya. Ya, di sini sama kamu udahan, nggak ada perkataan putus ya, tapi menjauh aja gitu. Tapi kamu juga nggak minta untuk dia kembali atau penjelasan apapun karena kamu kayaknya ngerti di sini, paham, ya. Dan aku lihat dia memang juga sayang kepada keluarganya, aku lihat seperti itu, terutama pada anaknya ya. Dan saat ini teman-teman, saat ini perasaannya dia ini bingung banget. Banyak masalah yang sedang dia hadapi dengan si orang baru ini nih, banyak masalah tuh. Perjalanan pacarannya mereka ini di sini banyak keruwetan. Mereka itu pacaran juga, kerjasama juga dalam pekerjaan. Ini yang bikin bingung nih. Yang bikin bingung sih orang yang kamu pikirkan ini. Dan orang ini tuh udah kenal dengan si keluarganya, ya, dengan keluarga seseorang yang kamu pikirkan. Orang deket ternyata teman-teman, orang deket dan kenal si orang tuanya atau ibunya kepada si orang baru ini, ya. Jadi si orang yang kamu pikirkan ini masih pingin, ya aku sebutlah orang ini si komodonya ya. Si komodo ini masih pengen jalan sama si B gitu nih, masih pingin meskipun hubungan ini ruwet, dia masih pingin jalan sama si B. Karena apa? Karena si B ini yang membiayai pekerjaannya, yang membiayai materi dalam kehidupannya dia gitu. Tetapi sama si B ditinggal karena tidak jujur. Sejak itu dia sering bertengkar, masih pingin berkomunikasi terus nih ya si komodo ini, tapi tidak bisa akrab lagi, nggak bisa gitu, karena dia tahu ya masih ada hubungan sama kamu, si komodonya. Si B-nya nggak mau. Akhirnya si komodo ini nyari kamu lagi di sini, sedangkan kamu menolak untuk bisa bersatu dengan dia ya. Bukannya kamu gengsi atau malu, karena kamu sudah berubah, sudah fokus kamu di tempat pekerjaan yang baru nih. Kamu sudah fokus di karir. Kamu fokus di karir dengan Oke, teman-teman. Setelah itu ya, bagaimana kelanjutan hubungan dia dengan orang si B ini, dengan si komodo. Si komodo ini nanti akan menjauhi si B karena si B tuh ribut terus, cemburuan terus, pengennya kamu tuh disakitin terus sama si komodo. Tapi si komodo ini nggak bisa nyakitin kamu gitu loh. Kamu baik hati di sini dan tidak pernah menuntut apapun, makanya dia nggak bisa. Pada akhirnya si B ini dijauhi dan diputus oleh si komodo. Akhirnya si komodo ini memutuskan si B ya. Dan dia beralih lagi, hatinya mulai ingat lagi sama kamu ya. Dia mengejar kamu lagi di sini. Tetapi saat mengejar kamu di sini, kamu tidak mau, kamu menolak. Kenapa kamu menolak seperti itu? Iya loh, kamu sudah dikhianati, kamu sudah diselingkuhi, kamu sudah berubah saat ini dan kamu mulai fokus pada karir kamu. Ya, sedang mengejar uang besar, kamu sudah tidak lagi berharap untuk kembali, dan di jalannya saat ini ya kamu pun banyak menyimpan uang gitu ya, banyak berfokus untuk
Finansial, karir kamu mulai meningkat ya, kamu sudah mulai meninggalkan dia karena dia sudah berkhianat sama kamu. Nanti gimana sih dia sama orang baru itu? Ya putus, putus teman-teman ya. Tahun depan 2024 ini dia masih akan terus berjalan, tetapi di 2025 dia benar-benar sudah enggak lagi jalan sama si orang barunya, dan aku lihat dia akan mengejar kamu kembali. Tetapi apakah kamu menerimanya? Hanya mungkin orang-orang bodoh yang mau menerimanya ya, karena kamu tuh udah banyak banget ya membantu dia, bahkan peningkatan dia pun sampai grow up. Boleh dibilang gitu ya. Jadi kesuksesannya dia itu sebenarnya ada jerih payahnya kamu, tapi dia lupa. Saat kamu berada di dalam sebenarnya keterpurukan kamu bukan karena finansial loh, tetapi karena kerenggangan komunikasi yang bikin ruwet. Jadi kamu tuh di sini ruwet, auranya nggak keluar. Ya, aku lihat kalau kerejekiannya kamu hebat, kamu tuh cepet banget nancepnya, lu langsung ngebut gitu. Ya, bahkan kamu bisa ngalahin orang yang saat ini yang sedang dekat dengan dia, yang pacaran sama dia. Bakal kalah sama kamu. Dalam segi apa semuanya, kamu kreativitas kamu, wajah kamu, body kamu, kepintaran kamu, dia udah ketinggalan gitu. Ya, kamu lebih glow up daripada orang yang saat ini dekat dengan dia. Makanya hati-hati kalau dia mau balik lagi, ya. Karma itu langsung kejadian ya. Jadi si orang barunya ini ngerasa dibohongin, tapi tetap dia ngejar aja. Karena apa? Karena sesuatu hal yang terjadi di antara mereka. Ada perjanjian apa kita tidak pernah tahu, tetapi yang aku lihat memang hubungan mereka sudah rusak secara eh, apa ya? Secara pikiran, secara hati, secara keimanan udah rusak semua hubungannya, karena tidak didasari oleh kejujuran ya, banyak berbohong, maka karmanya pun akan sakit dan menyakitkan 10 kali lipat yang diterimanya. Bahkan oleh si orang barunya pun kena, orang barunya tersakiti, bahkan tidak dihargai, ditinggal gitu aja loh, padahal udah banyak juga keluar banyak materi. Kalau kamu kan enggak ya, walaupun kamu begitu tapi kamu bisa apa ya namanya ya tuh, kayak apa ya, kayak waspada itu dari awal gitu, udah tahu dia mungkin bakal ini orang nih, kamu udah ngerasain dalam hati tuh nggak bakal langgeng misalkan ya. Jadi kamu tuh kayak udah mulai mengikhlaskan apa yang sudah kamu kasih ke dia, misalkan begitu. Tetapi yang aku lihat di sini adalah kamu banyak itu ya, banyak ide, jadi banyak bisnis yang kamu baru dirikan berhasil gitu-gitu terus, satu tempat ke tempat yang lain semua berhasil kamu lewati gitu. Itu yang aku lihat, orangnya memang sakit di hati gitu ya, membuat badan kamu juga ngedrop, tapi hebatnya kamu itu bisa sakit hati sambil fokus tuh bisa gitu, dilampaui semua. Ya, seperti apa saat ini perasaan dia setelah ditinggal sama kamu ya, dia galau, dia banyak penderitaan ya. Dia karena dia juga ngerasa bersalah juga, iya, terutama dia punya rasa gengsi yang sangat tinggi. Tapi kalau aku lihat dia kalau memang tergila-gila sama kamu ya, pasti dia udah nyari-nyari kamu. Tetapi sebenarnya yang dia gila-gilai adalah saat ini adalah uang. Jadi kita lihat kehancurannya ke depan ya. Dia nggak akan bisa mencapai puncak keberhasilan dalam hidupnya, maka penderitaan hari tuanya itu menyebabkan dia akan jatuh ke lumpur yang benar-benar berbau. Secara orang-orang akan tahu aibnya. Kalau kayak gini aku lihat seperti itu. Ya, teman-teman ya. Mengerikan sekali. Makanya dalam percintaan itu penting banget yang namanya kejujuran. Kejujuran itu nomor satu supaya rezeki kita naik, rezeki kita berhasil ya. Nih lihat, kamu pun jadi orang yang berhasil melewati segala cobaan yang kamu alami selama setahun ini. Dan kamu pun di sini aku lihat, apapun yang kamu inginkan nih, kamu cepet banget tercapainya, cepet banget kamu raihnya.
Dan kamu saat ini sudah nyaman dengan keadaan kamu saat ini dan mulai menikmati kehidupan meskipun kamu dalam kesendirian. Kamu tidak peduli dengan apapun dan tidak menjadikan kebahagiaan itu dengan syarat. Kamu harus bahagia syaratnya begini, enggak lagi kayak gitu. Ya. Kamu mulai meninggalkan situasi-situasi yang buruk yang membuat kamu menderita. Kamu tidak mau lagi kembali ke sana. Enggak mau lagi hari-hari kamu dipenuhi dengan ketidaktenangan dalam batin dan pikiran. Saat ini kamu sudah pintar, sudah banyak ilmu yang kamu dapat dari segala pengalaman yang sudah dilewati, dan kamu lebih percaya diri, bahkan kamu menjadi orang yang saat ini bisa mengajarkan orang lain, membantu orang lain untuk keluar dari masalah yang sama. Ya, itu adalah obat dari kamu. Orang-orang yang tersakiti adalah membantu sesama di dalam hal penderitaan hati. Itu akan cepat obatnya di kamunya lebih kuat. Orang yang terpuruknya pun akan percaya karena kamu ngalamin. Dia yang mengikuti jejakmu dan akhirnya sama-sama keluar dari penderitaan hati. Hebat kan? Begitulah semesta memberikan hukuman kepada orang yang sudah menyakiti kamu dan kamu mendapatkan cahaya dari ilahi, dan apapun yang kamu inginkan, bahkan yang kamu pijak sekalipun, semua tumbuh menjadi bunga. Karena apa? Karena kamu mengikhlaskan menerima keadaan kemarin, dan saat ini kamu melepas dengan rasa syukur. Justru kamu tidak menyalahkan Tuhan, kamu bersyukur pernah mengalami hal-hal buruk, pernah mengalami hal-hal jelek, dan disinilah kamu bisa melihat karakter siapa saja yang baik, siapa saja yang buruk. Begitu ya. Semua ada dalam perjalanan hidup ini sudah takdir ilahi. Ya, tetap waspada, jaga ucapan, jangan menyakiti sesama meski kamu kenal siapa orangnya. Ya, jangan saling menghina, tidak boleh. Tidak boleh membuat pengakuan apapun, kamu hebat, kamu kuat, biarin aja. Tidak perlu orang tahu ya. Semesta itu akan ngasih tahu kok kalau kamu hebat, kalau kamu kuat. Dari apa? Bukan dari kata-kata, tetapi dari hasil yang kamu miliki saat ini. Orang lain akan menilai. Kamu punya apa? Kamu udah jadi apa? Gitu ya. Jangan percaya dengan kata-kata, itu hanya kelabu ya, hanya membohongi, hanya membangkitkan diri dia yang lagi terpuruk. Ingat, jangan percaya. Tetap fokus pada kekuatanmu dengan diam dan tidak perlu memberitahu orang banyak, tapi buktikan apa yang kamu punya. Oke? Sampai di sini paham teman-teman, dan kita lihat zodiaknya. Ada Aries. Untuk Aries, Aquarius, Capricorn, Cancer, Pisces ya. Oke, teman-teman semuanya, tambahannya untuk inisial ya. Aku nggak ada pesan apa-apa ya saat ini, cuman bilang hati-hati teman-teman. Pokoknya kalau mau susah, mau seneng, tipsnya satu, jangan suka ngomongin orang ya. Mau orang itu hebat, nggak hebat, kamu jangan mengaku-ngaku. Nggak perlu kayak gitu, karena nanti semesta akan membuka siapa dirimu. Ya, akan memperlihatkan kamu mengaku sebagai apa kek, sebagai Tuhan kek, sebagai dokter kek, nanti semesta yang ngasih lihat. Nggak usah kamu pamer-pamer, kamu bisa apa, itu percuma. Yang dilihat sekarang adalah kamu punya uang, kamu punya kendaraan, kamu punya wajah yang bagus, kamu punya tubuh yang sehat, kamu punya tempat tinggal yang enak, yang nyaman, punya keluarga yang bahagia, bersikap baik, semua orang mengakui. Seperti itu, tapi jangan buat pengakuan, biarkan saja itu jalan dengan kehendak dari semesta. Ya, teman-teman ya. Aku cuman kasih pesan ini buat teman-teman. Mungkin aku nggak selalu sehat pikirannya, nggak selalu sehat ucapannya. Kadang aku ngeblank kalau bacain lintrik, kalau bacain tarot, karena memang ini ada kayak kayak keimbas dari kita sering bacain kisah hidup orang lain, jadi kayak kena. Jadi harus punya jarang-jarang gitu bisa memberikan informasi tentang karma gitu. Aku ngomong apa juga tuh barusan aku lupa, serius bener, aku pelupa banget, jadi aku nggak bisa nyambung kata-kata yang tadi barusan diomong.
Pokoknya inget ya, jangan jangan bikin jahat, jangan berbuat jahat, udah titik gitu ya. Jangan merusak kebahagiaan orang lain, udah gitu aja ya. Karena kalau kamu mau selamat bahagia, keberlimpahan dan kesuksesan ada di dalam dunia, inget jangan ngerusak kebahagiaan orang lain. Kalau sudah tahu, jauhin aja ya, nggak akan rugi kok, nggak akan rugi, pasti akan digantikan dengan yang baik dan lebih bagus dari apa yang kamu punya kemarin, apa yang dimiliki orang lain ya. Tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan kita ujian untuk kita jauh lebih banyak bersyukur. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya.